Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama Ibu Rahma. Sekarang kita akan belajar mengenai pola bilangan. Apa sih itu pola bilangan? Nah, yang pertama, pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur atau suatu bilangan yang tersusun dari beberapa bilangan lain yang membentuk suatu pola. Nah, selanjutnya pola bilangan itu terbagi ke dalam berbagai macam, yaitu yang pertama pola bilangan ganjil, lalu pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, lalu yang terakhir adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan cara lebih rinci mengenai macam-macam pola bilangan. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil yaitu barisan bilangan yang merupakan bilangan ganjil, yaitu bilangan yang habis bagi dua. Nah, sekarang Ibu sudah menggambarkan noktah untuk pola bilangan ganjil. Itu kita mulai dari yang pertama atau suku yang pertama. Kita lihat ini jumlahnya satu. Kita tulis satu. Nah, pada suku kedua kita lihat jumlahnya satu, dua, tiga. Kita tulis tiga. Lalu yang suku ketiga satu, dua, tiga, empat, lima. Kita tulis lima. Lalu yang selanjutnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tulis tujuh. Maka barisan bilangan pada pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk mencari barisan bilangan setelahnya, kita dapat menggunakan rumus N sama dengan 2N min 1. Dengan UN adalah suku ke N. Nah, untuk pengaplikasian pada soal pola bilangan ganjil, nah rumus UN sama dengan 2N min 1. Misal pada 1, 3, 5, 7, berapa suku ke-60 pada barisan pola bilangan bulat? Maka kita tinggal masukkan pada rumusnya yaitu maka UN N-nya diganti jadi 60 karena ke-60. 2 kali N-nya kan 60 jadi 2 dikali 10 min 1. Maka 2 kali 60 sama dengan 120 min 1. 120 min 1 sama dengan 119. Jadi, suku ke-60 pada barisan pola bilangan bulat adalah 119. Nah, yang kedua adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap yaitu barisan bilangan yang terdiri atas bilangan genap. Pola bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Pada pola bilangan genap, terdapat rumus untuk mencari pola bilangan genap, yaitu untuk mencari suku ke N adalah 2 dikali N. Pada contoh soal, pada pola bilangan genap, 2, 4, 6, 8, 10,
dan seterusnya. Berapakah suku ke-145 pada pola bilangan genap? Maka kita gunakan rumus UN sama dengan 2N. Maka kita masukkan UN dengan N adalah 145 sama dengan 2 dikali N, maka 2 dikali 145. Maka hasil akhirnya adalah 2 dikali 145 adalah 290. Jadi, suku ke-145 pada pola bilangan genap adalah 290. Yang ketiga adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi yaitu pola bilangan yang dibentuk dari bilangan kuadrat dan polanya membentuk persegi. Pada polangan bilangan persegi ini terdapat kotak-kotak untuk memperjelas berapa saja bilangan yang terdapat pada pola bilangan persegi. Misalkan pada suku pertama kita lihat ini terdapat satu kotak, maka suku pertama pada pola bilangan persegi yaitu 1. Kita bisa seperti mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Misalkan sisi ini sama sisi ini berjumlah 2 dikali sisi yang atas 1, 2. Maka hasilnya 4. Lalu suku yang ketiga yaitu kita bisa lihat sisinya 1, 2, 3 kali sisi yang atas 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 9. Lalu suku yang keempat kita lihat sisi yang ini 1, 2, 3, 4 dikali 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 16. Maka terdapat rumus untuk mencari pola bilangan persegi yaitu UN untuk mencari suku ke N adalah N kuadrat. Nah, kita coba aplikasikan pada contoh soal. Berapakah suku ke-30 pada pola bilangan persegi 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Maka kita masukkan pada rumus UN sama dengan N kuadrat yaitu U30 karena kita mencari suku ke-30 sama dengan N kuadrat dengan N sama dengan 30. Jadi 30 kuadrat sama dengan 900. Jadi suku ke-30 pada pola bilangan persegi adalah 900. Pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah barisan bilangan yang membentuk pola persegi panjang seperti yang Ibu gambarkan pada nota ini. Kita lihat pada suku pertama berapa jumlahnya yaitu 1, 2. Maka suku pertama pada pola bilangan persegi panjang adalah 2. Lalu suku yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang kedua adalah lalu selanjutnya suku yang ketiga yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka suku ketiga pada pola bilangan persegi panjang adalah 12 dan seterusnya. Lalu ini ada rumus untuk mencari suku ke N pada pola bilangan persegi panjang, yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1. Sekarang kita aplikasikan pada soalnya yaitu berapa
suku ke-10 pada pola bilangan persegi panjang 2, 6, 12. Nah, hingga masukkan kepada rumus UN sama dengan N dikali N plus 1. Maka U10 sama dengan N-nya itu kan 10. Jadi 10 dikali dalam kurung 10 tambah 1. Lalu kita jumlahkan dulu yang dalam kurung. Karena yang harus diutamakan itu yang dalam kurung. 10 tambah 1 sama dengan 11. Maka 10 dikali 11 sama dengan 110. Jadi hasil dari suku ke-10 pada pola bilangan persegi panjang adalah 110. Pola bilangan yang kelima adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah barisan bilangan dengan bentuk menyerupai segitiga. Ibu sudah menggambarkan nokta untuk memperjelas pola bilangan segitiga. Suku yang pertama kita bisa lihat ini berjumlah 1. Maka suku pertama adalah suku yang kedua kita lihat jumlahnya yaitu 1, 2, 3. Maka suku yang kedua adalah 3. Suku yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka suku yang ketiga adalah 6. Suku yang keempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka suku yang keempat adalah 10. Maka diketahui bahwa untuk mencari suku ke N dalam pola bilangan segitiga adalah N per 2 dikali N plus 1. Kita melangkah ke contoh soal ya. Berapakah suku ke-20 pada pola bilangan segitiga 1, 3, 6. Maka kita gunakan rumus UN sama dengan N per 2 dikali N plus 1. Jadi U20 sama dengan 20 per 2 dikali 20 tambah 1. Maka kita jumlahkan dulu yang dalam kurung. 20 tambah 1 sama dengan 21. Setelah itu 20 dibagi 2 sama dengan 10. Lalu dikalikan dengan 21. Jadi 10 dikali 21 sama dengan 200. Jadi suku ke-20 pada pola bilangan segitiga adalah 200. Pola bilangan yang keenam adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci mempunyai pola bilangan yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Pola bilangan Fibonacci dimulai dari 1. Lalu yang satu ini didapatkan dari suku yang pertama kan 1. Lalu suku yang sebelum 1 adalah 0. Jadi 1 ditambah 0 maka menghasilkan 1. Lalu 2 didapatkan dari 2 suku sebelumnya yaitu 1 tambah 1. Jadi suku ketiga adalah 2. Lalu suku yang keempat didapatkan dari 2 suku sebelumnya. Penjumlahan dari 2 suku sebelumnya yaitu 1 ditambah 2. Maka suku keempat adalah 3. Lalu suku yang kelima didapatkan dari penjumlahan 2 suku sebelumnya yaitu 2 ditambah 3. Maka suku yang kelima adalah 5. Dan seterusnya. Lalu kita mendapatkan rumus untuk mencari pola bilangan Fibonacci yaitu untuk mencari suku KN atau UN sama dengan UN-1 ditambah UN-2 atau
dalam kita mencari suku ke N yaitu penjumlahan dua suku sebelumnya. Sekarang kita lihat untuk contoh soal, berapakah suku berikutnya pada pola bilangan Fibonacci? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Maka kita gunakan rumus UN sama dengan UN min 1 ditambah UN min 2. Maka yang ditanyakan adalah U9 karena ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, suku kedelapan, dan yang ditanyakan adalah suku ke-9. Maka U9 sama dengan U N-1 dengan N kan 9. Ditambah U9 min 2, maka U8 ditambah U7. Kita lihat di sini, U8-nya kan 21. Lalu U7-nya kan 13. Maka 21 ditambah 13 sama dengan 34. Jadi, suku berikutnya pada pola bilangan Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Dan yang selanjutnya adalah 34. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Pada bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, dan seterusnya. Berapakah pola bilangan segitiga pada suku ke-12? Maka kita gunakan rumus pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan N per 2 dikali N plus 1. Kita masukkan pada rumusnya yaitu untuk mencari suku ke-12 atau U12 berarti sama dengan 12 per 2 dikali 12 sama 1, maka 12 per 2 dikali 12 sama 1 hasilnya 13. Jadi 6 dikali 13 maka hasilnya 78. Jadi kesimpulannya, pola bilangan segitiga pada suku ke-12 adalah 78.